Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Imadi Kusumayasa dan rekan saya Nigusti Ayu Made Dela Erawati. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu terkait laporan konsinyasi. Untuk submateri pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu terkait dengan sifat konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem bisnis di mana pemilik produk menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan kesepakatan pembagian keuntungan tertentu. Dua pihak yang terlibat disebut sebagai konsinyor sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan konsinyi sebagai pihak yang menerima titipan barang. Adapun sifat-sifat konsinyasi yaitu yang pertama, kepemilikan tetap berada di tangan konsinyor, di mana barang tidak berpindah kepemilikan sampai terjadi penjualan, dan konsinyi hanya bertindak sebagai perantara untuk menjual barang atas nama konsinyor. Kemudian yang kedua, risiko tetap berada di tangan konsinyor, di mana risiko kerusakan atau kehilangan barang selama belum terjual menjadi tanggung jawab konsinyor. Konsinyi hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang sesuai perjanjian dan tidak menanggung risiko finansial jika barang tersebut belum terjual. Yang ketiga, pembayaran berdasarkan penjualan, di mana konsinyi hanya membayar kepada konsinyor setelah barang terjual. Biasanya konsinyi akan memperoleh komisi dari hasil penjualan tersebut. Yang keempat yaitu terkait pengembalian barang, di mana barang yang tidak terjual dalam jangka waktu tertentu bisa dikembalikan oleh konsinyi kepada konsinyor. Konsinyi tidak diwajibkan untuk membeli barang yang tidak laku. Kemudian sifat yang kelima yaitu terkait tanggung jawab operasional oleh konsinyi, di mana konsinyi bertanggung jawab untuk menjual barang sesuai dengan kesepakatan, meliputi penempatan barang di toko, mempromosikan barang, dan menjaga barang dalam kondisi baik. Yang keenam terkait transaksi yang bersifat fleksibel, di mana konsinyasi sering digunakan produsen atau distributor untuk memperkenalkan produk baru atau menguji pasar tanpa memaksa pengecer untuk membeli barang. Pengecer pun dapat mengambil lebih banyak resiko dalam menjual produk baru tanpa harus mengeluarkan modal awal untuk membeli barang. Sifat berikutnya yaitu terkait pencatatan keuangan, di mana barang konsinyasi dicatat sebagai persediaan oleh konsinyor hingga barang tersebut terjual. Konsinyi tidak mencatat barang sebagai aset, tetapi hanya sebagai barang titipan. Kemudian pendapatan hanya diakui oleh konsinyor setelah barang terjual. Kemudian terkait pengendalian harga, di mana harga jual seringkali tetap dikendalikan oleh konsinyor, dan konsinyi mungkin diberikan panduan harga atau syarat penjualan tertentu. Dan yang terakhir adalah keuntungan bersama, di mana konsinyasi memungkinkan konsinyor dan konsinyi untuk berbagi keuntungan tanpa adanya risiko besar bagi salah satu pihak. Konsinyor akan mendapatkan akses ke pasar melalui jaringan distribusi konsinyi, sementara konsinyi mendapat komisi tanpa memerlukan modal besar untuk membeli barang. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan dari bisnis konsinyasi dari segi keuntungan yaitu yang pertama, peningkatan exposure bisnis karena konsinyasi bisa menjadi metode hemat biaya untuk memperluas bisnis. Kemudian biaya persediaan yang lebih rendah khususnya untuk konsinyor. Kemudian insentif untuk penerima barang atau konsinyi, yaitu ketika barang yang terjual maka konsinyi akan menerima komisi atau insentif. Dan yang keempat, pertumbuhan bisnis di mana konsinyasi akan menguntungkan baik dari konsinyor maupun bagi konsinyi. Kemudian dari segi kekurangannya yaitu margin keuntungan yang lebih rendah. Hal ini karena konsinyor harus membayar komisi kepada konsinyi. Kemudian ada kemungkinan kelalaian dari pihak penerima barang yang bisa menimbulkan masalah. Kemudian ada kemungkinan resiko kerusakan barang di tempat konsinyi atau selama pengangkutan, khususnya bagi barang-barang yang mudah rusak. Dan yang terakhir, adanya biaya yang tinggi, yaitu terkait biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh konsinyi dan biaya pengangkutan atau pengiriman yang harus ditanggung oleh konsinyor. Selanjutnya kita akan membahas terkait operasi konsinyasi, di mana operasi konsinyasi merupakan proses yang fleksibel dan melibatkan kerjasama yang erat antara konsinyor dan konsinyi. Adapun langkah-langkah utama dalam operasi konsinyasi yaitu dimulai dari perjanjian konsinyasi, yaitu adanya kontrak atau kesepakatan awal antara konsinyor dan konsinyi yang meliputi barang yang akan dikonsinyasikan, persentase komisi, kemudian jangka waktu konsinyasi, dan kebijakan pengembalian apabila barang tidak terjual. Selanjutnya juga terkait penentuan harga, di mana harga jual bisa ditentukan oleh konsinyor atau disepakati bersama.
Kemudian langkah kedua adalah pengiriman barang, di mana konsinyor akan mengirim barang ke konsinyi untuk ditempatkan di lokasi penjualan. Pada tahap ini, konsinyor tetap menjadi pemilik barang. Pengiriman biasanya disertai dengan dokumen seperti faktur atau daftar inventaris yang mencantumkan detail barang seperti nama, deskripsi, kuantitas, harga, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini penting untuk memastikan pencatatan yang akurat. Langkah yang ketiga yaitu penerimaan dan penyimpanan barang oleh konsinyi, di mana konsinyi akan menerima dan memeriksa barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pengiriman. Dan setelah barang diterima, konsinyi akan bertanggung jawab untuk menyimpan dan menampilkan barang tersebut di area penjualan yang sesuai. Langkah berikutnya yaitu penjualan barang, di mana konsinyi akan menawarkan barang kepada konsumen dan melakukan penjualan atas nama konsinyor. Pada saat barang terjual, konsinyi akan mencatat transaksi penjualan dan memberi laporan kepada konsinyor. Konsinyi dapat melakukan promosi atau pemasaran barang untuk meningkatkan penjualan. Biaya promosi dapat ditanggung secara bersama oleh konsinyor dan konsinyi sesuai kesepakatan. Langkah kelima yaitu pelaporan dan pencatatan, di mana konsinyi akan secara berkala memberikan laporan penjualan kepada konsinyor. Kemudian konsinyor akan mencatat pendapatan dari penjualan barang dan menghitung sisa persediaan di konsinyi. Sedangkan konsinyi akan mencatat komisi sebagai pendapatannya. Langkah yang keenam yaitu pembayaran kepada konsinyor, di mana berdasarkan laporan penjualan, konsinyi akan membayar konsinyor sejumlah uang yang setara dengan hasil penjualan setelah dikurangi komisi atau biaya lain yang telah disepakati. Pembayaran ini biasanya dilakukan dalam interval waktu tertentu, misalkan mingguan atau bulanan. Dan konsinyi di sini dapat mengurangi jumlah pembayaran dengan komisi yang telah disepakati. Kemudian langkah yang ketujuh terkait pengembalian barang jika tidak terjual. Jika ada barang yang tidak terjual dalam jangka waktu tertentu, maka konsinyi dapat mengembalikan barang tersebut kepada konsinyor atau memperpanjang masa konsinyasi dengan kesepakatan baru. Kemudian pengembalian barang akan dicatat oleh kedua belah pihak secara rinci. Langkah ke-8 yaitu audit dan inventarisasi, di mana secara berkala konsinyor dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa stok barang yang tersisa di konsinyi sesuai dengan laporan penjualan dan pengiriman. Konsinyor juga dapat mengevaluasi kinerja konsinyi dalam menjual barang-barang mereka, yaitu analisis barang yang laris terjual, strategi promosi, dan efisiensi operasional. Langkah ke-9 yaitu penyesuaian harga atau kebijakan, yaitu jika barang tidak terjual dalam jangka waktu yang diharapkan, konsinyor dan konsinyi dapat mensepakati untuk melakukan penurunan harga atau memberi diskon. Jika barang masih belum terjual dalam jangka waktu yang lama, maka kedua belah pihak bisa memperpanjang masa konsinyasi atau mengakhiri kontrak dan mengembalikan barang. Dan langkah terakhir yaitu penutupan konsinyasi, di mana setelah semua barang terjual atau dikembalikan, konsinyor dan konsinyi akan menyelesaikan segala macam urusan terkait pembayaran akhir, termasuk komisi yang harus dibayar atau pembalian stok. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir baik dari segi inventaris maupun keuangan untuk menutup periode konsinyasi. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dela. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Kusuma. Selanjutnya ada akuntansi untuk konsinyasi, melibatkan pencatatan transaksi baik oleh konsinyor pemilik barang maupun konsinyi penjual. Jurnal konsinyasi mencatat semua transaksi terkait seperti penjualan, biaya konsinyasi, dan pengembalian barang. Selanjutnya ada fungsi laporan konsinyasi. Yang pertama ada pelacakan inventaris, yaitu pemilik barang dapat melacak barang yang masih tersedia di tangan konsinyi. Yang kedua, pengendalian keuangan. Laporan ini membantu pemilik barang mengetahui berapa jumlah uang yang diterima ataupun yang masih harus diterima dari penjualan barang. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja. Digunakan untuk menganalisis performa konsinyi dalam menjual produk dan menentukan apakah perlu melanjutkan kerjasama atau tidak. Selanjutnya ada metode pencatatan akuntansi konsinyasi. Yang pertama ada metode terpisah, yaitu laba rugi dari penjualan konsinyasi dipisah dari penjualan biasa. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kinerja penjualan konsinyasi secara lebih akurat.
Yang kedua, metode tidak terpisah. Penjualan konsinyasi dicatat bersama dengan penjualan biasa. Hal ini menyederhanakan pencatatan tetapi dapat menyulitkan analisis kinerja penjualan konsinyasi secara terpisah. Selanjutnya ada akuntansi untuk konsinyor. Yang pertama ada pengiriman barang ke konsinyi. Pada saat barang dikirimkan kepada konsinyi, konsinyor tidak mengakui penjualan atau pendapatan. Barang tersebut masih dianggap sebagai persediaan di tangan konsinyor. Tidak ada jurnal penjualan pada tahap ini. Kedua, penjualan barang oleh konsinyi. Konsinyor mengakui pendapatan dari penjualan tersebut setelah dikurangi komisi yang dibayarkan kepada konsinyi. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencatatan penjualan, yaitu piutang konsinyi atau kas jika dibayar tunai pada debit dan penjualan pada kredit. Selanjutnya ada pencatatan beban komisi untuk konsinyi, yaitu beban komisi pada debit dan piutang konsinyi atau kas jika dibayar tunai pada kredit. Selanjutnya ada pengurangan persediaan. Setelah barang terjual, konsinyor juga mengeluarkan barang tersebut dari catatan persediaannya. Jurnalnya seperti berikut: harga pokok penjualan pada debit dan persediaan pada kredit. Kemudian ada pengembalian barang. Jika barang tidak dijual dan dikembalikan oleh konsinyi, tidak ada perubahan pada laporan keuangan konsinyor, karena barang tersebut tetap dicatat sebagai persediaan. Tidak ada jurnal akuntansi untuk pengembalian barang karena barang tidak dianggap telah dijual. Selanjutnya ada akuntansi untuk konsinyi. Yang pertama, penerimaan barang dari konsinyor. Saat menerima barang dari konsinyor, konsinyi tidak mencatat barang tersebut sebagai aset. Barang hanya dicatat sebagai barang titipan atau konsinyasi. Tidak ada pencatatan aset atau persediaan pada tahap ini. Yang kedua, penjualan barang kepada konsumen. Konsinyi hanya mengakui komisi sebagai pendapatan mereka. Hasil penjualan setelah komisi adalah milik konsinyor. Jurnal yang dicatat sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan hasil penjualan. Kas atau piutang konsumen pada debit dan hutang pada konsinyor pada kredit. Lalu ada pencatatan komisi sebagai pendapatan, hutang pada konsinyor pada debit, dan pendapatan komisi pada kredit. Selanjutnya ada pembayaran kepada konsinyor. Setelah penjualan selesai, konsinyi harus membayar konsinyor setelah dikurangi komisi yang menjadi hak konsinyi. Jurnalnya sebagai berikut: hutang pada konsinyor pada debit dan kas pada kredit. Kemudian ada pengembalian barang yang tidak terjual. Jika barang tidak terjual dan dikembalikan kepada konsinyor, konsinyi tidak perlu membuat jurnal akuntansi karena tidak ada perubahan dalam aset atau kewajiban konsinyi. Selanjutnya ada poin-poin penting dalam akuntansi konsinyasi. Yang pertama ada piutang konsinyi. Bagi konsinyor, hasil penjualan oleh konsinyi seringkali dicatat sebagai piutang sampai pembayaran diterima. Selanjutnya ada beban komisi. Komisi yang diberikan kepada konsinyi adalah beban operasional bagi konsinyor. Beban ini dicatat sebagai beban komisi di laporan laba rugi. Kemudian ada pendapatan konsinyi. Konsinyi tidak mengakui hasil penjualan penuh karena hasil tersebut milik konsinyor, tetapi hanya mengakui komisi sebagai pendapatan. Kemudian ada pencatatan persediaan. Barang yang dikirim ke konsinyi tetap menjadi bagian dari persediaan konsinyor sampai terjual. Konsinyi tidak mencatat barang sebagai persediaan karena mereka hanya memegang barang untuk dijual di atas nama konsinyor. Selanjutnya ada contoh jurnal akuntansi. Yang pertama, konsinyor. Misalkan, konsinyor mengirim barang seharga 10 juta kepada konsinyi. Konsinyi berhasil menjual barang tersebut seharga 12 juta dengan komisi 10% dari harga jual, yaitu 1.200.000. Pencatatannya, yang pertama ada konsinyor mencatat penjualan. Piutang konsinyi kepada debit sebesar 12 juta dan penjualan kepada kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya, konsinyor mencatat komisi. Beban komisi pada debit sebesar 1.200.000 dan piutang konsinyi pada kredit sebesar 1.200.000. Konsinyor mencatat pengurangan persediaan. Harga pokok penjualan pada debit sebesar 10 juta dan persediaan pada kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada contoh jurnal akuntansi untuk konsinyi. Barang dijual oleh konsinyi sebesar 12 juta dengan komisi 10% atau 1.200.000. Yang pertama ada pencatatan konsinyi mencatat penjualan, yaitu kas pada debit sebesar 12 juta, hutang kepada konsinyor sebesar 12 juta pada kredit. Selanjutnya, konsinyi mencatat komisi, hutang pada konsinyor
pada debit sebesar 1.200.000, pendapatan komisi pada kredit sebesar 1.200.000. Lalu ada konsinyi membayar kepada konsinyor setelah dipotong komisi. Utang kepada konsinyor pada debit sebesar 10.800.000, kas pada kredit sebesar 10.800.000. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu konsinyasi adalah sistem bisnis di mana pemilik produk atau konsinyor menitipkan barangnya kepada pihak lain atau konsinyi sebagai penerima barang untuk dijualkan dengan kesepakatan pembagian keuntungan tertentu. Akuntansi konsinyasi adalah proses pencatatan transaksi antara konsinyor dan konsinyi berdasarkan perjanjian konsinyasi. Pencatatannya meliputi pengiriman barang oleh konsinyor, biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman, penyimpanan, dan asuransi, serta penjualan barang oleh konsinyi dan pembayaran yang diterima. Fungsi dari laporan konsinyasi yaitu untuk pelacakan inventaris yang masih tersedia di tangan konsinyi, pengendalian keuangan, untuk mengetahui berapa jumlah uang yang diterima atau yang masih harus diterima dari penjualan barang, dan evaluasi kinerja untuk menganalisa performa dan menentukan apakah perlu melanjutkan kerjasama konsinyasi atau tidak. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 14. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, bisa disampaikan di kolom komentar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.